Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di ujung sebuah desa yang tersembunyi di antara sawah hijau yang membentang luas, hidup sebuah komunitas yang penuh dengan warna dan kehangatan. Desa itu, bernama Desa Sumberrejo, selalu dipenuhi dengan hiruk-pikuk kehidupan yang khas. Setiap pagi, sinar matahari pertama menyinari jalanan sempit yang dipenuhi oleh rumah-rumah dengan atap rumbia, menggambarkan betapa sederhana dan alami kehidupan di sini. Pagi itu, seperti biasanya, pasar Desa Sumberrejo mulai ramai. Pedagang kaki lima membuka dagangan mereka, memajang buah-buahan segar yang baru dipetik, sayuran hijau yang masih basah oleh embun, serta tumpukan kain batik tradisional yang dijajakan di bawah tenda-tenda kecil. Suara tawar-menawar antara pembeli dan penjual menggema di udara, membawa aroma segar dari rempah-rempah dan masakan khas desa yang tercium dari warung-warung sederhana yang berdiri berjajar. Di salah satu sudut pasar, terdapat sebuah warung sate yang tak pernah sepi pengunjung. Aroma daging sapi yang dibakar perlahan di atas bara api kayu jati menyebar di udara, menggugah selera setiap orang yang lewat. Api yang berkobar di atas panggangan menciptakan kilau emas pada daging yang dibakar, dan suara gemeretak dari tusukan sate yang terpanggang sempurna semakin menambah suasana khas pedesaan. Di sini, Faris, sang pemilik warung sate, dengan cekatan membalik tusukan sate, melayani para pembeli dengan senyum ramah dan penuh semangat. Warga Desa Sumberrejo dikenal sangat akrab dan saling membantu. Setiap pagi, mereka saling menyapa dengan hangat, berbagi kabar tentang sawah yang baru saja digarap, atau tentang anak-anak yang baru saja pulang dari sekolah. Anak-anak berlarian di sepanjang jalan, tertawa ceria, menikmati kebebasan pagi hari sebelum kembali ke sekolah. Tua muda, semua berbaur dalam kehidupan yang penuh kebersamaan, dan setiap langkah mereka menciptakan kenangan yang tak terhapuskan di jalanan desa yang penuh sejarah. Di sisi lain, para pedagang dari pasar kecil itu selalu saling memberikan dukungan. Ada Pak Soleh yang menjual sayur, Bu Siti yang menjajakan kue basah, dan tak ketinggalan, si Juki yang datang dari luar desa, membawa barang dagangan dari kota. Semuanya berbagi cerita, berbagi tawa, dan menciptakan suasana yang penuh kehangatan. Namun, meski desa ini tampak damai dan penuh dengan keceriaan, di balik kehidupan sehari-hari yang penuh warna, tersembunyi sebuah kisah yang jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Sebuah rahasia yang berakar dalam kesederhanaan yang tampaknya tak terjamah oleh dunia luar. Sebuah kisah yang dimulai dari mimpi, dan membawa perubahan tak terelakkan bagi Faris dan keluarganya. Di sebuah desa yang damai, di tengah hiruk-pikuk kehidupan pedagang kaki lima yang meramaikan jalanan, ada sebuah warung sate yang tak pernah sepi dari pengunjung. Aroma harum daging yang dibakar menyebar di udara menarik perhatian setiap orang yang lewat. Namun di balik kepopuleran warung sate ini tersembunyi sebuah rahasia kelam yang tak banyak orang tahu. Sebuah rahasia yang dimulai dari sebuah mimpi berdarah yang kemudian membawa pada pilihan tak terelakkan antara hidup dan mati. Faris, sang pemilik warung, adalah seorang suami dan ayah yang sederhana. Namun seiring berjalannya waktu, warung sate yang dulunya sepi, kini selalu ramai pembeli. Tanpa diduga, setiap kali sate yang dibakarnya habis dalam sekejap, ada rasa khawatir yang terus menggerogoti hatinya. Ketenaran itu datang begitu cepat. Namun, ada sesuatu yang aneh yang tak bisa ia jelaskan. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantui dan setiap malam Jumat Kliwon, ia merasa ada yang menariknya menuju jalan yang gelap. Di sisi lain, Siti, istri Faris yang lembut dan penuh kasih, merasakan ada yang salah. Ketakutan yang terpendam dalam hatinya semakin terasa. Ia sering terbangun dari tidurnya, menggigil ketakutan setelah mimpi yang selalu sama. Faris yang tampak begitu asing menyembelih seseorang di dalam kegelapan. Mimpi itu datang begitu jelas, begitu nyata. Seolah-olah ia melihat langsung perbuatan yang tak dapat diterima oleh akal sehat. Namun Siti tak tahu bahwa langkah suaminya menuju kegelapan sudah dimulai.
Ada yang lebih besar yang tengah mengintai dan itu datang dengan tawaran yang sangat sulit untuk ditolak. Semua itu berawal dari satu pilihan. Pilihan yang harus dia buat di tengah terik panas warung sate dan malam yang penuh dengan misteri. Apa yang terjadi ketika keserakahan menggerogoti hati Faris? Bagaimana Siti berjuang untuk melindungi keluarganya dari kegelapan yang semakin merangkul suaminya? Apakah ada jalan keluar dari takdir yang telah digariskan? Warung sate kaki 5 milik Faris berdiri lesu di pinggir jalan desa Kampung Rimba. Lampunya remang. Asap pembakaran kayu jati mengepul pelan. Tapi aroma sate tak mampu menyaingi deru kendaraan yang melintas tanpa menoleh. Sudah 3 malam berturut-turut, Faris hanya menjual 4 tusuk sate. Sisanya ia bawa pulang. Dingin dan keras tak layak makan. "Pak, mungkin kita harus cari cara lain. Jual gorengan cake atau es dawet kayak Bulastri," ucap Siti, istrinya dengan suara pelan sembari membereskan peralatan jualan. Faris hanya menghela napas. "Aku ini laki-laki nih. Masa nyerah cuma karena dagangan sepi?" Siti tak membantah. Ia tahu betul harga diri Faris setinggi langit. Meski isi dompet mereka tak sampai cukup beli beras untuk seminggu ke depan. Anak mereka, Rian, duduk di bangku kelas 2 SD sering minta uang jajan lebih. Tapi Siti hanya bisa tersenyum sambil menyelipkan sebungkus biskuit di tasnya. Malam itu saat mereka baru tiba di rumah, Faris duduk termenung di serambi. Cahaya bulan menyelinap dari celah genteng bocor. Tiba-tiba seseorang memanggil dari luar pagar. "Faris, lama tak jumpa." Ternyata Dimas, teman lama semasa remaja yang dulu terkenal suka merantau. Kini bajunya bagus, perhiasan di tangannya berkilat, dan aroma parfumnya menusuk hidung. "Wah, sekarang hidupmu enak ya, Dim?" gumam Faris separuh iri. Dimas hanya tersenyum. Kuncinya satu di jangan hanya andalkan keringat. Kadang yang tak kasat mata justru lebih dermawan. Faris menatapnya bingung. Dimas tertawa kecil lalu menepuk bahu Faris dan membisikkan satu kata, "Petilasan." Malam itu juga Faris tertidur dengan kepala penuh tanya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di hutan gelap. Ada suara gamelan samar-samar. Dan di tengah lingkaran api, ia berdiri dengan tusukan sate yang meneteskan cairan merah aneh ke tanah. Di hadapannya, sesosok tubuh rebah tak bergerak. Faris bergetar. Dia berlutut. Lalu wajah tubuh itu perlahan terlihat. Mirip Siti. Keesokan harinya, keanehan pertama terjadi. Warung sate yang biasanya sepi tiba-tiba didatangi banyak orang. Bahkan sebelum jam malam, sate sudah ludes terjual. Faris heran tapi juga bahagia. Dia bawa pulang 2 lembar uang lebih banyak dari penghasilannya selama seminggu sebelumnya. Siti heran tapi tak bertanya banyak. Hanya saja saat ia mencium tangan suaminya malam itu, dia merasa jari Faris dingin seperti baru selesai mencuci di sungai. Malam berikutnya, warung makin ramai. Bahkan ada pembeli yang datang dengan pakaian mencolok. Wajahnya pucat dan berbicara dengan suara berat yang asing. Tapi Faris tak peduli. Uangnya bertambah, satenya laris, apalagi yang kurang. Namun malam itu mimpi itu kembali datang. Dalam mimpi, Faris berjalan di antara kabut membawa tusukan sate. Di ujung jalan, seseorang duduk bersimpuh mengenakan kerudung lusuh yang sangat dikenalnya. "Siti," gumam Faris dalam tidur, peluh membasahi dahinya. Siti yang sedang tidur di sebelahnya mendadak menggigil seperti merasakan sesuatu yang menusuk jauh ke dalam jiwanya. Keesokan paginya, Siti menatap suaminya lama. Ada yang berubah. Tatapan Faris lebih kosong. Ia lebih pendiam. Tak lagi mengajak Siti mengobrol saat makan. Bahkan salat subuh tadi Faris hanya duduk di serambi sambil merokok diam-diam. "Pak, kamu mimpi aneh semalam?" tanya Siti pelan. Faris mengangguk lalu berbohong. "Enggak kok, cuma capek aja." Siti diam tapi hatinya mulai gelisah. Menjelang tengah malam saat Faris bersiap tidur, ia membuka dompet dan menghitung uangnya. Senyum kecil muncul. Tapi sebelum menutup dompet, selembar kertas kecil jatuh dari dalam. Kertas itu aneh, lusuh, dan beraroma seperti dupa yang terbakar. Ada tulisan tangan yang kabur oleh percikan cairan pekat.
Yang kau cinta akan datang membawa nyawanya sendiri. Faris bergidik. Tiba-tiba angin dingin masuk dari jendela yang belum ditutup. Lampu kamar berkelip pelan lalu mati. Dalam gelap, Faris menoleh ke arah Siti yang sudah tertidur. Tapi di matanya, wajah Siti tak lagi sama. Ia melihat kembali mimpi tadi. Tusukan sate meneteskan cairan pekat dan Siti terbaring dalam diam. Di tengah malam itu, Faris mendadak terbangun dengan napas terengah. Ia menyeka peluh lalu menatap Siti yang masih tertidur lelap. Namun tepat di bawah bantalnya ada tusukan sate dan di ujungnya terdapat bercak cairan merah aneh yang belum mengering. Pagi itu, Faris duduk termenung di depan warung. Matanya sayu, wajahnya pucat. Sejak menemukan tusukan sate misterius di bawah bantal semalam, hatinya tak tenang. Ia yakin tidak membawa pulang tusukan itu. Lagi pula, ia biasa membersihkan semua peralatan jualan sebelum tidur. Siti menatap suaminya dari dapur. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Faris, tapi belum tahu apa. Bahkan pagi ini ketika dia membuatkan teh manis seperti biasa, Faris hanya menyeruput sedikit lalu berdiri dan berkata, "Aku mau ke pasar, ada yang perlu aku temui." Namun, bukan ke pasar tujuan Faris. Dia menyusuri jalanan sepi menuju ke arah barat desa, menembus kebun bambu dan berhenti di bawah sebuah pohon besar yang berdiri angker di sisi bukit. Udara di sekitar sana dingin meski matahari mulai meninggi. Pohon itu dikenal warga sebagai pohon randu keramat yang konon tak pernah daunnya gugur. Tak peduli musim apapun datang. Dimas bilang, "Disinilah tempatnya." Gumam Faris sambil melangkah pelan. Tak lama dari balik semak, muncullah sosok tua mengenakan surban abu-abu. Matanya tajam, penuh teka-teki. Tubuhnya kurus, namun tegaknya seperti pohon tua yang belum rapuh oleh waktu. "Namamu Faris, ya?" Suara orang itu pelan, namun menggema dalam kepala. "Panjenengan Embah Karyo?" tanya Faris ragu-ragu. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. "Kau datang karena sate. Tapi ketahuilah sate yang kau inginkan bukanlah untuk manusia semata. Ada yang lebih besar yang menanti di balik bara itu." Faris menelan ludah. "Aku cuma mau dagangan laris. Anak dan istri butuh makannya." Embah Karyo tersenyum samar. Semua yang datang ke sini bilang begitu, tapi tidak semua pulang dengan hati yang utuh. Dia berjalan memutar pohon randu itu dan menunjuk sebuah batu datar yang tertutup lumut. Di atasnya tersusun 5 tusuk sate yang sudah hangus, namun mengeluarkan aroma daging yang entah kenapa menggiurkan dan menyesakkan dada. "Ambil satu. Bakar satemu di atas bara ini setiap malam Jumat Kliwon. Maka satemu tak akan pernah bersisa." Faris nyaris tergoda. Namun dia bertanya dengan suara bergetar, "Apa syaratnya?" Embah Karyo diam sejenak. Udara mendadak dingin. Angin bertiup dari arah berlawanan. Lalu ia menoleh dengan mata merah yang sekejap berubah. "Satemu harus dibakar dengan cairan merah dari kehidupan." Faris mengerutkan kening. "Cairan apa maksudnya?" "Anggap saja, bahan bakar dari alam bawah. Kau akan tahu sendiri nanti," bisik Embah Karyo. "Ejem." Faris mulai mundur. Dia merasa terperangkap. Tapi sebelum sempat melangkah, Embah Karyo kembali bicara pelan tapi menghantam seperti palu di dada. "Suatu hari yang paling kau cinta akan datang sendiri ke tusukan itu. Itulah perjanjian." Malam harinya, Faris tak bisa tidur. Kata-kata Embah Karyo bergema dalam benaknya. Ia menatap Siti yang tengah mengusap kepala Rian, menidurkannya sambil membaca doa-doa lembut. Hatinya diliputi rasa bersalah, tapi pikirannya berkata, "Ini semua demi mereka. Kalau dagangan terus sepi, gimana bisa hidup?" Dia berdiri, mengambil sebungkus sate dari kulkas dan diam-diam keluar menuju warung. Setiba di sana, dia memejamkan mata, membakar sate di atas tungku, dan mencampurkan minyak dari botol kecil yang tadi siang diberikan oleh Embah Karyo. Ketika api menyentuh sate, bau harum yang luar biasa menyebar ke seluruh jalan. Aneh, sate itu seakan menggoda siapa saja yang menciumnya. Tak butuh waktu lama, satu persatu pembeli datang. Tapi malam itu pembelinya lain. Mereka tak banyak bicara, matanya tajam,
Gerak tubuhnya lamban seperti bukan manusia biasa. Namun mereka membayar dengan uang 2 kali lipat dan semua sate habis sebelum jam 9 malam. Siti yang menunggu di rumah merasa resah. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi Faris belum juga pulang. Saat ia hendak menutup jendela, angin kencang bertiup membuat lampu gantung di ruang tamu bergoyang. Lalu samar-samar ada suara tertawa lirih dari dapur. Siti menelan ludah. Dia melangkah pelan, membuka pintu dapur dan melihat bara tungku menyala. Padahal tak ada siapapun yang memasak hari itu. Faris akhirnya pulang lewat tengah malam. Langkahnya berat. Di tangannya ada kantong plastik penuh uang. Tapi yang lebih berat dari tubuhnya adalah hatinya. Siti menatapnya dari ruang tengah. "Dari mana saja, Pak?" tanyanya lembut namun tajam. "Dagangan laris," jawab Faris singkat menghindari tatapan. Siti tahu ada yang disembunyikan tapi dia menahan diri. Malam itu ia berdoa lebih lama dari biasanya. Dalam sujudnya ia menangis diam-diam. Ia tahu badai sedang menuju rumah mereka dan itu bukan badai biasa. Di malam yang sama saat Faris kembali ke kamarnya dan hendak tidur, dia mendengar suara bisikan tepat di telinganya. "Tusukannya sudah kau ambil, kini kau tak bisa kembali." Faris terbangun dengan tubuh gemetar dan di bawah bantalnya, tusukan sate itu kembali muncul. Namun kini baunya amis menyengat seperti ada cairan pekat yang meresap ke kayunya. Pagi itu, Siti memberanikan diri membuka bantal Faris. Di situ ia menemukan tusukan sate dengan jejak cairan pekat di ujungnya. Bau amisnya menyengat seolah menusuk hingga ke dada. Ia cepat-cepat membungkus tusuk sate itu dengan kain dan menyimpannya di lemari. Hatinya kacau. Ia ingin bertanya, tapi takut mendengar jawaban sebenarnya. Ia hanya bisa menangis diam-diam di dapur sambil menggenggam sajadahnya. Hari-hari berikutnya, Faris makin larut dalam dunianya sendiri. Ia jarang bicara dan ketika bicara jawabannya pendek dan datar. Saat Siti mengajaknya salat berjamaah di masjid, seperti dulu, Faris hanya menjawab dingin, "Enggak ada waktu." Setiap malam Jumat Kliwon, Faris selalu pulang larut malam terkadang hingga lewat pukul 2 pagi. Siti mencoba tidak menegur, tapi batinnya berkecamuk. Pada malam Jumat berikutnya, Siti memutuskan mengaji sendirian di ruang tengah. Rian sudah tidur dan Faris belum pulang. Saat sedang membaca surah Al-Baqarah, lampu rumah tiba-tiba meredup. Angin dingin berembus dari arah dapur. Lalu terdengar suara jeritan lirih nyaring namun tercekik dari arah tungku masak. Siti berdiri dengan tubuh menggigil. Ia berjalan pelan ke dapur membawa mushaf kecil di tangan. Dan saat ia membuka pintu dapur, tungku itu menyala sendiri. Api kecil berkedip-kedip seperti menari dan di atasnya ada tusukan sate tergantung. Padahal tak ada siapapun yang menaruh. Suara sayup terdengar dari api itu. "Dia akan datang. Dia akan datang. Bawa jiwamu. Bawa darahmu." Siti menjerit pelan dan menutup pintu dapur secepatnya. Keesokan paginya Siti memberanikan diri bicara. "Pak, aku tahu kamu sedang sembunyikan sesuatu," katanya pelan saat mereka sarapan. Faris tidak menoleh. Ia hanya mengunyah perlahan lalu berkata, "Gak usah ikut campur urusan laki-laki, Siti. Tapi ini menyangkut keluarga kita. Rian makin sering sakit. Kamu berubah dan aku mimpi buruk terus." Faris meletakkan sendoknya dengan kasar. "Kalau kamu mau dagangan tetap laku, tutup mulut," lanjutnya. Siti tercekat. Itu bukan suara suaminya yang dulu. Itu suara yang dingin, keras, dan kosong. Malamnya Siti kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya terikat di tiang warung sate. Faris berdiri di depannya membawa tusukan sate. Di belakangnya, sosok tinggi besar berambut api dan mata merah menyeringai sambil berbisik ke telinga Faris. Lalu tusukan sate itu mengarah ke dadanya. Siti terbangun dengan napas terengah dan ketika ia membuka selimut, ia melihat guratan merah tipis di lengannya seperti bekas goresan yang belum mengering. Pagi harinya saat hendak mencuci pakaian, Siti membuka saku celana Faris dan menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Secari kertas kumal dengan tulisan tangan bertuliskan nama-nama orang dan di bagian paling bawah tertulis namanya sendiri. "Siti." Langit malam itu gelap tanpa bintang.
Angin berembus kencang membawa aroma lembab dan menyengat dari arah utara desa. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan, seolah menandakan datangnya sesuatu yang tak biasa. Faris berdiri sendirian di warungnya mengenakan baju hitam dan sarung batik tua yang sudah usang. Wajahnya kaku, mata kosong menatap tungku yang sudah menyala. Di atas meja kayu lapuk terdapat sebuah kantong hitam kecil. Dia membukanya perlahan. Isinya 2 tusuk sate yang sudah terbuat. Siti menatapnya dari pintu belakang. Dia tahu, semuanya sudah terlambat. Terima kasih atas tanggapan Anda. Anda benar. Cerita tersebut memang meninggalkan beberapa ketidakjelasan mengenai nasib Faris dan keluarganya setelah peristiwa terakhir. Saya akan menambahkan akhir yang lebih jelas untuk memberi penutupan yang memadai pada cerita ini. Berikut adalah versi akhir yang lebih jelas. Pada malam yang sama, Faris terbangun dari tidurnya yang gelisah. Dia merasakan keanehan yang tak bisa dia jelaskan. Pandangannya buram, tubuhnya lemas. Hatinya dipenuhi dengan perasaan bersalah yang mendalam. Ketika dia membuka mata, dia melihat Siti berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya pucat. "Pak, apa yang telah terjadi?" tanya Siti dengan suara gemetar. Faris memandangnya dengan tatapan kosong, seolah-olah ada sesuatu yang menguasainya. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri dan berjalan menuju dapur. Siti mengikuti dengan langkah pelan. Dan dia terkejut melihat tusukan sate yang tergeletak di atas meja, sisa-sisa dari sebuah perjanjian gelap yang telah mengikat mereka. "Ini salahku, Siti. Aku telah mengorbankan kita semua," kata Faris. Suaranya pecah. "Aku terjebak dalam godaan itu, dan kini aku tak bisa keluar." Siti mendekat, dengan hati yang penuh kekhawatiran. "Pak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pilih? Jangan biarkan semua ini menghancurkan kita." Faris menatap Siti dengan penuh penyesalan. "Aku harus pergi. Aku harus mengakhiri ini semua. Ini adalah harga yang harus aku bayar untuk kesalahanku." Faris mengangkat tusukan sate dan berjalan menuju pintu belakang. "Aku harus pergi ke tempat itu untuk menyelesaikan semuanya." Siti tak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap suaminya dengan penuh kepedihan. Ia tahu, ini adalah titik di mana Faris harus memilih antara melawan kegelapan atau menyerah padanya. Faris berjalan menuju tempat yang sama di mana ia pernah menemui Mbah Karyo, di bawah pohon randu keramat yang menjadi saksi dari perjanjian gelap yang mengikat hidupnya. Malam itu, angin berhembus kencang, membawa aroma yang tak bisa dijelaskan. Saat ia tiba di sana, Mbah Karyo muncul dengan senyum sinis. "Kau kembali, Faris. Kau siap menanggung apa yang telah kau mulai?" Faris mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. "Aku siap, Mbah. Aku akan mengakhirinya." Dengan suara pelan, Mbah Karyo berkata, "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan?" "Ilah." Faris menggenggam tusukan sate itu erat-erat. "Aku memilih untuk melepaskan semuanya. Aku memilih untuk kembali ke jalan yang benar." Namun, saat tusukan sate itu menyentuh api, sebuah kekuatan besar menariknya. Faris merasakan tubuhnya dihimpit oleh beban yang sangat berat. Namun ada satu suara yang menenangkan hatinya. "Kamu telah memilih, Faris. Kini, semuanya akan berakhir." Ketika api yang menyala di depan Faris membesar dan menyala terang, tubuhnya terasa ringan. Dalam sekejap, api itu berubah menjadi cahaya putih yang membakar segala kegelapan yang ada dalam dirinya. Kekuatan Mbah Karyo dan semua makhluk gelap yang menguasainya lenyap dalam sekejap. Faris terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Namun, hatinya terasa lega. Ia telah memilih jalan yang benar, meskipun harga yang dibayar begitu besar. Faris kembali ke rumah dengan langkah yang lebih ringan. Di sana, Siti dan Rian sudah menunggunya. Saat melihatnya, Siti bisa merasakan ada yang berubah dalam diri suaminya. Ada kedamaian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Pak, kamu sudah kembali?" tanya Siti dengan suara lembut, meskipun matanya masih penuh kekhawatiran. Faris mengangguk, dan kali ini senyumnya tulus. "Aku kembali, Siti.
Dan kali ini aku benar-benar kembali untuk kita." Siti mengangkat Rian ke pelukannya. "Kami selalu menunggumu, Pak. Kami selalu percaya padamu." Di malam itu, di bawah cahaya rembulan, keluarga itu duduk bersama. Faris akhirnya melepaskan semua beban yang selama ini mengikatnya. Meski jalan yang harus ia lalui sangat berat, ia tahu bahwa cinta dan pengorbanan yang tulus bisa menghapus segala dosa dan kesalahan. Mereka telah melalui cobaan yang mengerikan, namun kini mereka bisa melangkah bersama menuju kehidupan baru yang lebih baik. Dalam Islam, setiap langkah yang kita ambil dalam kehidupan ini selalu memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Kehidupan dunia adalah ujian, dan setiap pilihan yang kita buat adalah bagian dari takdir yang telah Allah tentukan. Kita diajarkan untuk tidak terjerumus dalam keserakahan dan keinginan duniawi yang berlebihan, karena hal itu dapat mengarah pada dosa dan menghancurkan hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal darah. Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ingatlah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih akan menjaga kita dari perbuatan salah, dan kita perlu selalu menjaga hati kita agar tetap teguh dalam kebenaran. Kita juga diajarkan dalam Islam untuk selalu mencari pertolongan Allah dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Faris dan keluarganya, meskipun terjerumus dalam godaan dunia, dapat menemukan jalan keluar melalui taubat dan kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Quran Surat Ghafir ayat 60. Taubat yang tulus dapat membersihkan dosa dan mengembalikan kita ke jalan yang benar. Kehidupan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, dan Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang benar-benar bertaubat. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati, menjauhi keserakahan, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah dalam setiap keputusan yang kita buat. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.